Pengertian iptek, apa sih itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin scire yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Sedangkan pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Gajalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Lanjut. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan dibedakan menjadi pengetahuan prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu, yaitu objek formal dan material, harus bersistem, memiliki metode tertentu, sifatnya umum. Pengetahuan itu berbeda dengan ilmu. Perbedaannya terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya memiliki perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Kemudian perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu. Pada zaman ini ditandai dengan kemampuan, diantaranya yang pertama, know-how, dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap perceptive mind, keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan. Pemikiran manusia ke tingkat abstraksi, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan, dan yang terakhir, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Lalu ada zaman Yunani kuno. Pada masa ini, Yunani dianggap sebagai gudang dari ilmu dan juga filsafat. Karena pada masa ini, mereka atau bangsa Yunani ini tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi atau mitos-mitos kuno. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Namun, menumbuhkan sikap inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Lalu ada zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan, hampir semua ilmuwan ini adalah para teolog atau seseorang yang ilmu dalam ilmu teologi. Ilmu teologi ini sendiri yaitu ilmu-ilmu mengenai ketuhanan. Nah, sehingga pada zaman ini semua aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Adapun semboyan yang berlaku pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Lalu ada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ini ditandai dengan zaman peralihan ketika kebudayaan pada abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan yang modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas dan ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak melalui campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah ilmu astronomi. Adapun beberapa tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Selanjutnya yaitu zaman modern.
Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sebenarnya sudah dirintis dari zaman Renaissance. Di zaman modern ini, pengetahuan dan teknologi itu benar-benar melesat karena memprioritaskan kemampuan akal. Mereka yang sebelumnya terbatas pikirannya karena dogma agama, pada zaman ini mulai lepas dan berpikir kreatif serta selogis mungkin. Zaman sekarang atau modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah tumbuh sangat jauh dari manusia-manusia dulu. Saat ini kita dapat melihat perkembangan sebelumnya mempengaruhi teknologi pada saat ini. Contohnya kini sudah ada teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memudahkan manusia dalam berinteraksi. Selanjutnya itu ada zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika itu menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol banyak dibicarakan adalah ilmuwan fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada saat ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 yaitu Albert Einstein. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi juga berkembang pesat pada zaman ini. Terdapat penemuan yang merubah warna dunia seperti listrik, elektronika, robotika, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama, serta mengakomodir seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah bangsa, karena pengembangan ilmu yang terlepas dari ideologi bangsa dapat berakibat tumbuhnya sekularisme, atau sebuah ideologi yang menyatakan harus berdiri terpisah dari agama dan kepercayaan. Selanjutnya, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tidak hanya dampak positif, pengembangan IPTEK juga menimbulkan dampak negatif, seperti generasi muda yang mulai kehilangan semangat dalam mempertahankan nilai budaya yang sudah ada sejak dahulu. Dari berbagai uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, mengandung makna yang berbeda-beda, yakni yang pertama, IPTEK tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, tetapi berkembang secara otonom, yang kemudian diadaptasi dengan nilai Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Namun, ilmuwan dapat mempertimbangkan batas yang dianggap layak untuk didebatkan. Yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif yang harus disepakati oleh ilmuwan sebelum dikembangkan. Tapi tidak ada jaminan hal tersebut akan terus ditaati. Dan yang keempat, menempatkan setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa, serta memandang Pancasila sebagai paradigma yang memerlukan penjabaran lebih rinci sejauh mana nilai Pancasila menjadi bahan pertimbangan pada keputusan yang diambil. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dengan 5 hal berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan refleksi agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup membahayakan eksistensi manusia di masa datang. Oleh karena itu, perlu tuntunan moral dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara barat mengancam nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan orientasi untuk menangkal pengaruh yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan IPTEK negara karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK dan penggunaan teknologi yang menggantikan peran-peran nilai para leluhur. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal.
Maka dari itu, pengembangan iptek harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan suatu kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Yang ketiga, dinamika tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Sedangkan tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yaitu kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Sekian. Kemajuan yang sangat pesat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berimbas pada beberapa sektor. Salah satunya sektor kesehatan, terutama di bidang gizi. Ilmu gizi tersendiri didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dimakan dengan kesehatan tubuh yang diakibatkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun beberapa peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi ilmu gizi yaitu yang pertama, mempermudah para ahli gizi untuk memberikan pelayanan dan edukasi gizi. Yang kedua, mempermudah dalam melakukan penelitian untuk perkembangan ilmu gizi. Yang ketiga, penyediaan informasi pada beberapa platform digital lebih mudah diakses sehingga dapat meningkatkan status gizi di Indonesia.